NF mengalami pencabulan sebanyak 16 kali. 9 kali dilakukan oleh F, sang paman. 4 kali dilakukan oleh R, pamannya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjumpai teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Hari ini kita menerima berita yang cukup mengejutkan, yaitu tentang seorang remaja yang beberapa bulan yang lalu anak ini melakukan aksi pembunuhan yang cukup sadis di sawah besar. Dan ternyata setelah dilakukan penyelidikan, ternyata anak remaja ini adalah korban dari pelecehan seksual yang untuk sementara ini diketahui dilakukan oleh pamannya sendiri, ya. Bahkan ada 2 orang, gitu ya. Nah, ini tentunya sungguh memprihatinkan ya, dan mungkin menghentak gitu naluri kita sebagai orang tua. Bagaimana mungkin seorang anak bisa menjadi korban pelecehan seksual di rumahnya sendiri dan oleh orang yang dekat dengannya. Dan kejadian ini bukanlah satu-satunya yang kita jumpai, tapi banyak kasus yang terjadi di mana anak menjadi korban pelecehan seksual oleh orang-orang terdekat dan di rumahnya sendiri. Nah, ini tentunya perlu perhatian ya dari kita. Bagaimana kita sebagai orang tua harus ekstra waspada, ya, harus lebih care kepada anak, lebih perhatian kepada anak, sehingga bisa dicegah hal-hal seperti ini. Karena zaman kita sekarang, yang kita hadapi sekarang ini berbeda dengan zaman kita dulu. Zaman kita dulu tidak banyak ya, bahkan mungkin jarang terjadi pelecehan terhadap anak. Tetapi sekarang sepertinya sudah sangat luar biasa, menyedihkan sekali. Nah, apa yang perlu kita ambil, sikap apa, langkah-langkah apa sebagai orang tua yang harus kita lakukan? Yang pertama tentunya kita harus senantiasa memohon pertolongan kepada Allah ya. Kenapa? Karena kita memang sebagai orang tua itu terbatas. Kita tidak bisa menjaga anak kita 24 jam. Maka kita harus senantiasa memohon pertolongan kepada Allah untuk menjaga anak-anak kita. Dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari orang-orang yang niat jahat gitu ya. Kemudian yang kedua, kita mulai kepada anak ya, memberikan pemahaman batasan-batasan apa saja yang harus mereka waspadai. Jadi mereka harus diberi pengertian bahwa tidak boleh ada orang lain yang menyentuh area tertentu ya, dada, bibir, kelamin, anus ya, kecuali orang tua, itu pun di saat memandikan. Selain itu tidak boleh. Ini harus mulai dari usia 2 tahun itu sudah harus mulai ditanamkan kepada anak. Kenapa? Karena banyak anak yang mengalami pelecehan seksual tapi dia tidak menyadari kalau itu adalah pelecehan. Ada yang alasannya main dokter-dokteran, ya kan? Dan dia tidak tahu bahwa itu adalah area yang terlarang untuk disentuh, gitu ya. Sehingga terjadilah pelecehan, kemudian terjadi berulang karena mereka menganggap itu bukan suatu hal yang, ya karena nggak paham ya anak-anak ya, mungkin dianggapnya biasa saja gitu ya, apalagi kalau dilakukan oleh orang terdekat. Kemudian yang kedua, ajarkan anak untuk melapor jika ada orang lain yang menyentuh area dan membuat mereka tidak nyaman. Jadi kita sebagai orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak. Ya, anak kecil itu kan terbiasa untuk banyak bertanya ya. Maka ini kesempatan bagi kita sebagai orang tua, walaupun mungkin kita ribet ya, menganggap pertanyaan anak itu nggak penting, tapi justru ini membangun komunikasi yang baik dengan anak. Ini adalah suatu cara untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual. Kenapa? Karena anak terbiasa bercerita. Jadi ketika dia pulang main, kita tanya, tadi mainnya sama siapa? Apa yang kamu alami? Ada nggak yang membuat kamu takut, malu gitu ya? Nah, kalau anak sudah terbiasa ngobrol sama orang tua, maka dia akan menceritakan apapun, sekecil apapun yang dia alami.
Ya, jadi kita sebagai seorang ibu ya harus sering bertanya kepada anak gitu ya, dan harus telaten menjawab pertanyaan anak. Jangan sampai dia merasa malas ngomong sama si ibu sama bapak, toh nggak ditanggepin, toh dianggapnya nggak penting. Justru kita harus membangun bahwa apapun yang disampaikan anak itu adalah penting. Dan ini yang sering terjadi adalah anak ketika mengalami pelecehan seksual kemudian terjadi berulang ya, sampai akhirnya merenggut jiwanya karena dia tidak bercerita. Kenapa dia tidak bercerita? Karena ketika anak mengalami kejadian yang membuat dia trauma, maka dia akan semakin mengunci mulutnya. Apalagi dia tidak terbiasa bercerita. Maka ketika dia terbiasa bercerita, ini akan mencegah terjadinya pelecehan seksual. Kenapa? Karena dia akan selalu bercerita sama kita, sehingga orang tua sigap menanggapi gitu ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang lebih jauh lagi. Kemudian yang ketiga, jika Anda curiga di lingkungan sekitar kita ini ada predator seks gitu ya, maka kita libatkan tetangga. Libatkan tetangga, kita musyawarahkan gitu ya. Ya mungkin ya memang harus dipastikan lah, harus diselidiki, jangan sampai menimbulkan asal tuduh gitu ya. Kita sampaikan ini orang ini menurut ibu bagaimana gitu ya. Oh nggak apa-apa, oh ya udah misalkan gitu ya. Kalau memang sangat mencurigakan ya, kita lingkungan itu mencegah gitu, jangan sampai terjadi jatuh korban gitu. Jadi orang tua jangan abai, kita harus waspada, termasuk di lingkungan rumah. Orang tua jangan sampai karena pakewuh dengan anggota keluarga lainnya ya, maka kita mengabaikan keselamatan anak. Nomor 1 adalah keselamatan anak. Kita jangan takut timbul keributan, selesaikan dengan akal sehat, selesaikan dengan hati yang tenang, insya Allah tidak akan menimbulkan keributan ya. Karena banyak ya cerita anak-anak mengalami pelecehan seksual di rumahnya, dan ketika dia mengadu ke orang tua itu tidak percaya ya, menganggap anak mengada-ngada. Kemudian mereka nggak siap untuk menerima laporan itu. Kenapa? Karena ini menyangkut keluarga besar, tidak ingin ada konflik di antara keluarga besar. Padahal yang harus kita kedepankan adalah keselamatan anak. Jangan sampai karena hal-hal seperti itu anak kita jadi korban gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ajarkan anak tidak membuka baju di depan orang lain. Dan kita pun harus membiasakan anak membuka baju di area tertutup. Ya misalkan anak mau pipis, udah di situ deh, di halaman gitu ya. Ini sejak kecil biasakan anak membuang air itu di kamar mandi ya di kamar mandi, dan tidak dibiasakan untuk tidak membuka baju di sembarang tempat. Kenapa? Karena supaya anak ini paham aurat mana yang boleh terlihat, mana yang tidak. Anak sudah paham sejak kecil, sudah ada rasa malu, kemudian nanti menimbulkan risih kalau dilihat orang. Nah, ini penting gitu ya. Kemudian orang tua pun orang tua tidak perlu memajang foto atau video anak yang berlebihan gitu ya, vulgar gitu ya, yang bisa mengundang predator. Kemudian tidak berbagi identitas anak di area publik yang lengkap gitu ya, sehingga orang lain tahu, dan kita kan nggak tahu di dunia maya itu ada siapa saja yang melihat postingan kita, yang berniat jahat kita tidak tahu. Kemudian yang berikutnya adalah ajarkan anak menolak dengan tegas, lari dan mencari pertolongan dengan segera jika dia merasakan ada bahaya. Ya, saya suka ajarkan pada anak-anak saya, kalau itu siapapun gitu ya, mau teman, mau kakak kelas, mau guru gitu ya, mau siapapun orang yang kalian kenal pun, kalau dia tadi meraba daerah yang kita ajarkan tadi ya, maka jangan sungkan untuk lari atau teriak minta pertolongan gitu ya. Datang sama ibu pasti akan melindungi kalian. Jadi pastikan anak tahu bahwa tindakan itu tidak benar dan dia harus melawan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah sampaikan sama anak bahwa mereka itu sangat berharga dalam kehidupan kita. Kenapa ini penting? Kenapa? Karena
banyak anak yang mengalami pelecehan, kemudian dibully, dan dia tidak melawan karena dia merasa bahwa menganggap dirinya itu nggak berarti. Karena mungkin di rumah sering dimarahi, sering diolok-olok, jadi dia merasa ya memang saya layak untuk diolok-olok, saya layak diperlakukan seperti ini karena saya nggak berarti bagi orang tua saya. Padahal tentunya bagi orang tua anak itu sangat berarti, orang tua sangat mencintai anaknya. Tapi wujudkan, sampaikan, ekspresikan rasa cinta itu sehingga anak merasa dia itu sangat berarti bagi orang tua. Ya, ketika anak berangkat sekolah, dia salam sama kita, salim, kita cium, peluk, katakan berulang-ulang bahwa ibu begitu mencintaimu, kamu begitu sangat berharga buat ibu, jaga diri baik-baik ya. Nah, itu sampaikan setiap hari. Pulang sekolah, sambut dia, kemudian peluk dia, tanyakan kabarnya. Bagaimana kabarmu hari ini? Kalau dia muram, kemudian dia mengunci mulutnya, itu jangan dibiarkan, biarin deh, mungkin lagi suntuk ya. Usahakan dia tenang dulu, nyaman, lalu ajak bercerita. Kenapa? Karena kita kan tidak tahu apa yang dia alami gitu ya. Nah, ini menjadi pertahanan bagi dia bahwa saya itu harus, saya ini berharga, maka saya harus melawan ketika ada orang yang mau menghinakan saya, mau membuli saya, atau mau melecehkan saya. Karena saya, bagi keluarga saya sangat berharga. Begitu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kejadian ini yang terakhir yang terjadi, mudah-mudahan anak-anak kita tumbuh kembang dalam keadaan sehat, fisiknya, jiwanya, sehingga dia menjadi generasi penerus yang akan datang, yang menjadi penerus yang membanggakan bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.